Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika para murid mendengar pidato itu dan hendak melarikan diri, suara Tan Yun terdengar, "Anda lihat apa yang saya pegang di tangan saya." Pada saat para murid secara tidak sadar melihat ke arah Tan Yun menunjukkan mata Dewa Hongmeng-nya, dan cahaya merah aneh keluar dari pupilnya. Shen Kuang menatap mata Tan Yun dan merasa pusing di benaknya. Dia dengan cepat berteriak, "Jangan lihat matanya. Dia telah berlatih teknik pupil untuk mengendalikan pikiran orang. Sayangnya, pengingatnya terlambat. Saat ini, selain Shen Kuang, hanya 3 murid inti yang masih normal, dan lebih dari 50.000 murid lainnya mati rasa. Apa yang harus dilakukan kakak bela diri Shen?" Salah satu murid berteriak dengan wajah pucat. 2 yang tersisa juga gemetar hebat, dan mata mereka penuh kepanikan. "Melarikan diri ke gunung pemakaman dan singkirkan dia." Dengan teriakan nyaring, Shen Kuang berbalik di udara dan menembak ke arah gunung penguburan dewa. 3 murid lain mengikuti. "Ketika saya meninggalkan penjara api kuno, saya akan memberitahu pemimpin sekte tentang Anda membunuh tuan muda saya dan murid sekte Dewa Elysium. Pada saat itu, patriark kami akan mengambil yang kuat untuk membunuh dinasti leluhur Sisu Anda. Pada saat itu, terutama Anda, hidup akan lebih baik daripada mati. Aku berjanji, kamu tidak hanya akan mati dengan menyedihkan, tetapi kerabat dan keluargamu tidak akan berakhir dengan baik." Mendengar pidato itu, mata Tan Yun menjadi semakin dingin. Dia berkata, "Tunggu aku." Tan Yun benar-benar marah. Langkah Dewa Hongmeng. Bas. Tubuh Tan Yun mengeluarkan kekuatan leluhur angin, dan mulai terus melakukan langkah Dewa Hongmeng. Kecepatan meningkat tajam dan mengejar Shen Kuang. Langkah apa yang dia ambil dan mengapa dia begitu cepat? Shen Kuang, yang berlari menyelamatkan hidupnya di depan, terkejut. Dia menemukan bahwa Tan Yun 2 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Sok-sok, tapi Shen Kuang tidak takut. "Jika kamu ingin bersaing denganku, kita lihat siapa yang cepat." Shen terbang habis-habisan, memutar tangan kanannya selama penerbangan, dan sebotol pil muncul. Setelah dia menuangkan pil ke mulutnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatan melarikan diri sama dengan kecepatan mengejar Tan Yun. Pada saat ini, Shen Kuang bertekad untuk melangkah jauh. Selama dia mencapai menara Liu Huo, Tan Yun akan berhenti mengejar. Karena di sana terlalu dingin, dia memutuskan bahwa Tan Yun tidak berani mengejarnya. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, dia memiliki senjata ajaib untuk menahan hawa dingin. Selama dia tidak memasuki menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman, tidak akan terjadi apa-apa. Jika Shen Kuang mengetahui bahwa Tan Yun tidak takut dingin, dia mungkin tidak akan melarikan diri ke menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Waktu berlalu, 7 hari telah berlalu. Pada awal 4 hari yang lalu, Tan Yun, yang menggunakan langkah Dewa Hongmeng, menemukan bahwa hanya 50% dari kekuatan leluhur di kolam roh yang tersisa. Dia tidak berani mengkonsumsi kekuatan leluhur untuk mencegah kecelakaan. Sebaliknya, ia mulai melahap kekuatan leluhur di batu leluhur terbaik untuk menopang dirinya sendiri di setiap langkah Dewa Hongmeng. Shen Kuang melarikan diri ke menara Dewa Liu Huo langsung ke awan. Dingin yang menggigit membekukan alis dan rambutnya. Dingin sekali. Seluruh tubuh Shen Kuang gemetar. Cincin leluhurnya berkedip-kedip di antara jari-jarinya, dan sepasang baju besi putih untuk menahan dingin menutupi permukaan tubuhnya. Armor ini adalah senjata suci leluhur terbaik. Meski dilindungi oleh baju besi, Shen Kuang masih menggigil kedinginan. Tapi dia tersenyum. Menurutnya, Tan Yun tidak berani mendekati menara Liu Huo. "Hah? Ada apa?" Mata Shen Kuang tiba-tiba menyusut. Wajahnya sangat berubah. Dia melihat bahwa Tan Yun tidak berhenti mengejar dirinya sendiri karena hawa dingin yang dipancarkan oleh menara Liu Huo. Dengan mencibir di sudut mulut Tan Yun, dia menunjukkan langkah Dewa Hongmeng-nya dan terus berkedip ke arah Shen Kuang dengan gila. "Bajingan, aku tidak percaya kamu berani datang ke sini." Shen Kuang memelototi Tan Yun dan meraung.
Ketidaktahuan, suara Tan Yun jatuh, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dua nafas yang kuat dan arogan menyelimutinya. Ketika Tan Yun merasa bahwa kedua nafas itu cukup akrab, raungan dengan amarah yang menjulang terdengar. "Kamu manusia sialan, kamu benar-benar datang ke sini dan mengembalikan nyawa putriku. Suamiku, bunuh dia." Mendengar pidato itu, Tan Yun mendongak, tetapi melihat puncak gunung es meledak ke langit. Ketika bongkahan es besar terciprat, laba-laba berwajah manusia itu bergegas keluar dari gunung es dan menukik ke arah Tan Yun. Tan Yun memikirkan adegan dia dikejar dan dibunuh sebelumnya. Dia memandang laba-laba berwajah manusia yang datang. "Haha, bagus sekali." Melihat laba-laba dewa kematian membunuh Tan Yun, Shen Kuang, yang dimakamkan di bawah menara Dewa Liu Huo, berteriak dengan penuh semangat, "Nak, tidakkah kamu ingin membunuhku?" "Haha, jangan bermimpi. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan melihat bagaimana kamu dibunuh oleh mereka." Tan Yun menatap Shen Kuang dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan senang terlalu dini. Tunggu sampai aku menyelesaikannya, lalu bersihkan kamu." Tubuh Hong Mengba. Bas. Saat kehampaan bergetar, tubuh Tan Yun melonjak hingga 30.000 kaki. Pada saat yang sama, dia menawarkan pedang pembunuh Hong Meng, yang melonjak hingga 20.000 kaki di tangannya. Wah, wah, wah. Di langit yang runtuh, pasangan laba-laba itu melepaskan jaring laba-laba untuk menghalangi matahari dan menyelimuti Tan Yun. Pada saat yang sama, kedua binatang itu menarikan sabit besar mereka seperti kaki, merobek kehampaan, dan memotong Tan Yun dengan celah ruang raksasa. Api Hong Meng. Di antara pikiran Tan Yun, nyala api Hong Meng keluar dari telapak tangan kanannya, melonjak hingga 4 juta kaki dan menelan jaring laba-laba. Bagaimana ini bisa terjadi? Apimu bisa membakar jaringku. Dalam jeritan menusuk laba-laba di hadapan kematian, jaring laba-laba raksasa dibakar oleh api Hong Meng. Ho ho. Segera, api Hong Meng melahap kedua binatang itu. Tidak. Kedua binatang buas itu, yang awalnya bermain api, mengira mereka tidak takut pada api, tetapi ternyata itu salah. Mereka menjerit dan tubuh mereka mulai meleleh dengan cepat. "Suamiku, lari." "Oke, lari." Ketika kedua binatang itu ingin melarikan diri dari api Hong Meng, tiba-tiba, kekuatan pengikat dari ruang di sekitarnya mengalir masuk, tetapi Tan Yun menggunakan sangkar spasial. Kedua binatang buas di sangkar spasial tiba-tiba turun dengan kecepatan dan melarikan diri dengan putus asa menuju api Hong Meng. Zixin kembali, Binger pergi untuk menjebak mereka. Atas perintah Tan Yun, api Hong Meng langsung mengalir ke tangan kanannya. Pada saat yang sama, api es Hong Meng keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi gunung es biru setinggi 3 juta kaki, membekukan kedua binatang itu. Pada saat ini, kedua monster itu tidak hanya terikat oleh sangkar spasial, tetapi juga dibekukan oleh gunung es yang dibentuk oleh api es Hong Meng. Tubuh besar mereka yang terbakar parah mulai membeku. Tidak ada keraguan bahwa ketika tiga pembunuh sangkar spasial, api Hong Meng dan api es Hong Meng digunakan pada saat yang sama, sulit bagi kedua binatang itu untuk melawan. Suara mendesing. Memegang pedang pembunuh Hong Meng, Tan Yun, yang tingginya 30.000 kaki, tiba-tiba terjun ke gunung es setinggi 3 juta kaki dan membunuh kedua binatang itu tanpa halangan. "Tidak. Manusia, selamatkan hidupku. Kami tidak akan membalas dendam padamu. Jangan bunuh kami. Kamu membunuh putri kami dan apinya dirampok olehmu. Maafkan kami." Kedua binatang itu benar-benar ketakutan. Di hadapan memohon belas kasihan, Tan Yun berkata dengan suara kasar, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan mati. Kamu ingin memohon belas kasihan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Pergilah ke neraka." Wah, wah, wah. Tan Yun pergi ke atas kepala kedua binatang itu, dan pergelangan tangannya berputar dengan cepat, melepaskan pedang dan sinar yang mengerikan, menyelimuti mereka. Puff, puff. Cahaya darah sering menyala, dan kedua binatang itu hancur dan mati di bawah pedang. Setelah Tan Yun menyingkirkan api es Hong Meng, potongan tulang jatuh ke dalam kehampaan. Bagus, mengerikan. Shen Kuang gemetar di menara. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun cukup kuat untuk membunuh dua laba-laba berwajah manusia dengan kecepatan tinggi. Tan Yun menatap Shen Kuang dan berkata, "Kamu kecewa karena kedua binatang itu tidak membunuhku, bukan?"
Tan Yun seperti gunung, memegang pedang pembunuh Hong Meng, menukik ke arah Shen Kuang. Menghadapi Tan Yun yang membunuh, Shen Kuang tidak memiliki semangat juang. Dia berbalik dan menerbangkan hatinya ke menara Liu Huo dari Dewa Penguburan. Hanya raungan yang terdengar di telinga Tan Yun, "Xiao Zhang, jika kamu memiliki benih, masuklah. Kita mungkin akan mati beku bersama. Membekukanku sampai mati. Hahaha, kamu pasti akan kecewa lagi." Tan Yun tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menyusut, dan terbang ke menara Dewa Liu Huo tanpa ragu-ragu, memegang pedang pembunuh Hong Meng. Menara ini dikelilingi oleh kerucut es, dan hanya ada koridor vertikal menuju lantai atas. Tan Yun, yang berada di menara Liu Huo De, tidak merasakan dingin sama sekali. Tan Yun berkata dengan lemah, mengangkat kakinya dan menginjak lengan kanan Shen Kuang. Dia segera membungkuk dan melepas cincin leluhurnya dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Xiao Zhang, kultivasiku tidak mudah. Tolong selamatkan hidupku. Shen dengan gila memohon belas kasihan dengan secercah harapan. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi. Apakah mudah bagiku? Jika aku tidak kuat, aku akan dibunuh olehmu. Tan Yun berkata, "Oke, aku tidak akan membunuhmu." Tan Yun menendang dada Shen Kuang dan menendang Shen Kuang di lantai 37, berusaha membuatnya hidup dan mati. Ah, tidak. Tiba-tiba, suara yang sangat tragis terdengar, dan kemudian menjadi sunyi, seolah-olah Shen Kuang telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum dia meninggal. Hah? Tan Yun mengerutkan kening. Ketika dia menyapu lantai 37, dia menemukan bahwa hanya ada genangan darah dan baju besi, dan tubuh di baju besi itu telah menghilang, seolah-olah telah dimakan oleh hal-hal yang tidak diketahui. Bang bang. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai 38. Tan Yun mengerutkan kening dan menahan napas. Memegang pedang pembunuh Hong Meng, dia melayang ke udara. Setelah menyapu lantai 38, dia melihat pemandangan yang membuatnya takut. Tapi 3 kelabang jelek, semuanya putih dan panjangnya beberapa kaki, sedang memakan tubuh Shen Kuang. Kelabang es pemakan darah. Tan Yun tidak menyangka bahwa kelabang es pemakan darah beracun legendaris, yang tidak takut dingin, akan berada di menara Dewa Liu Huo. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa 3 kelabang es pemakan darah hanyalah binatang buas leluhur. Ada manusia lain di sini, makan dia. Salah satu kelabang es pemakan darah mengeluarkan kata-kata dengan suara kasar dan menembak Tan Yun. Mati. Wah, wah, wah. Tan Yun memutar tangan kanannya dan melepaskan tirai pedang. Darahnya memercik dan menggantung 3 darah yang memakan kelabang es sampai mati. Tan Yun, di sini sangat suram dan mengerikan, dan aku merasa tidak aman di sini. Mengapa kita tidak keluar? Yu Yunxi, bersembunyi di menara Fangsheng di tangan Tan Yun, berkata dengan mata cemas.